Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat Pak Kades. Semangat. Salam sehat. Sehat. Oke. Pak Kades, perkenalkan kami dari rombongan Kejaksaan Negeri Kapuas. Hadir bersama saya ada Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, kemudian para pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Kapuas, dan keluarga besar Kejaksaan Negeri Kapuas. Pak Kades, pada kesempatan ini kita bertemu ya, kami bersilaturahmi dan menyapa masyarakat Desa Cemara Labat. Baik Pak Kades, agar kami lebih mengenal lagi sosok Pak Kades itu, bisa tolong Pak Kades bercerita dulu, perkenalkan diri. Silahkan Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bahrianor. Bahrianor ya. Jabatan Kepala Desa Cemara Labat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Yang mana kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari Kabupaten Kapuas beserta Kasih Pidum dan rombongan. Saya kasih intel Pak Ya, Kades. kasih intel ya, dengan rombongan yang mana pada hari ini kami sangat bersyukur sekali telah bertemu bertatap muka langsung dengan bapak-bapak yang hadir di Cemara Labat ini. Baik, program Pak Kades sendiri apa? Program kita dari awal kita menjabat Desa Cemara Labat ingin istilah mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Cemara Labat. Hal yang ini ya, harus ya. Harus. Yang pertama mensejahterakan masyarakat. Ya. Kemudian program berikutnya. Program berikutnya itu didukung oleh dana desa dari tahun 2015. Itu kan secara transparan kita secara menggali di masyarakat apa-apa yang perlu diperlukan oleh masyarakat, termasuk akses jalan. Jadi jalan-jalan lingkungan yang selama kita dari 2015 sudah banyak terbangun, jalan semenisasi jalan, pelabuhan. Ini pelabuhan apa? Tambatan perahu aja. Tambatan perahu ya. Kecil ya, seperti yang untuk masyarakat, kemudahan dalam melakukan transportasi melalui jalur air. Pak Kades, itu tadi programnya ya. Apa namanya, mensejahterakan rakyat melalui penggunaan dana desa untuk apa namanya, melakukan pembangunan sarpras ya, diantaranya jalan. Nah sekarang Pak Kades, dari program-program itu ada nggak hambatan atau kendala yang dihadapi? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian program apa yang sudah Pak Kades canangkan tapi masih belum bisa berjalan? Memang kalau program yang kita laksanakan memang ada hambatannya, masalah di biaya material. Kalau di sini oleh Desa Cemara Labat ini memang jauh jangkauan, nggak bisa ditempuh dengan jalan darat, jadi secara otomatis memang kita hambatan masalah membangun di Desa Cemara Labat ini adalah masalah harga barang. Harga barang kalau kita melihat dari head kabupaten, harga eceran tertinggi ya. Tertinggi untuk daerah Pasang Surut itu memang kita nggak bisa menuntut itu Pak, nggak bisa kita memakai. Jadi di sini ada kemahalan harga ya? Iya. Untuk kebutuhan pokok. Taruhlah misalkan di ibu kota Kapuas, misalkan satu produk apa, kita ambil contoh untuk enak. Ya, contoh kita semen. Semen misalkan. Oke, bahan bangunan ya. Iya, bangunan. Semen itu kalau di Kapuas kisaran harganya sekitar 48-50 ribu ya. Iya. Nah, kemudian untuk di titik Desa Cemara Labat ini berapa harga semen? Titik sampai ke lokasi pekerjaan kita 75.000. 75.000 ya. Iya. Berarti ada selisih hampir 50%. Iya. Oke. Itu tingkat kemahalannya. Mungkin karena disebabkan tingginya biaya transport menuju desa ini ya. Iya. Oke. Baik, Pak Kades. Kendala apa lagi yang dihadapi selain itu? Ya, kendala kita di sini Pak, yang terutama kita masalah angkutan hasil. Kita bahas tadi angkutan hasil. Kemudian apa lagi? Bidang air bersih. Air bersih ya. Air bersih ini merupakan apa namanya, hal yang sangat vital sekali, termasuk penunjang kehidupan ya. Nah, ini kesulitan yang bagaimana air bersih di sini? Kalau yang untuk ini kan bukan ke daerah air. Iya.
kesulitannya untuk minum, konsumsi Untuk minum. minum. Ya. Gitu. Ini airnya air apa? Air tawar, air asin atau air payau? Kalau payau, kalau kita sumur bor ya, menggunakan sumur bor ini Sumur bor payau, ya. nggak bisa Payau ya. nggak bisa Nah, diminum. Terus air yang di bor itu nggak bisa dikonsumsi langsung Iya. karena masih Karena- payau ya. masih payau. Oke. Nah terus untuk konsumsi air minum itu menggunakan sumber air apa? Air hujan. Air tanda hujan. Tanda hujan ditampung di tong-tong. Oke. Ya, jadi kalau di musim kemarau itu baru menggunakan. Ya, kalau musim hujan langsung ada Langsung ya. ya. Nah, Pak Kades, Pak Kades kan tadi sudah punya program, punya juga apa namanya kiat-kiat lah tentunya. Ya. Nah sekarang bisa Pak Kades sampaikan bagaimana kiat-kiat Pak Kades agar program ini tetap jalan. Kemudian untuk mengatasi kendala-kendala atau hal-hal yang masih belum bisa dilaksanakan. Bisa Pak Kades sampaikan. Terima kasih Pak. Kami mohon dukungan secara hukum Pak. Masalah nanti khususnya untuk Pak Kajari Kabupaten Kapuas, kami mohon bantuan masalah hukum, Ya. gimana kami bisa sukses menjalankan tugas, apalagi menggunakan dana desa Pak. Dana desa. Kami Baik. sudah kami sampaikan tadi hambatannya ini, jadi Ya. kami mohon dukungan Bapak Kajari Kapuas, bagaimana solusinya. Kami menjalankan tugas hingga melanggar hukum gitu kan, hingga melampaui batas harga itu standar kabupaten. Oke. Baik, jadi salah satu kiatnya itu dengan cara melakukan koordinasi, Iya. konsultasi ya Iya. kepada pihak-pihak terkait. Nah, baik Pak Kades, untuk penggunaan dana desa, ini kan dana desa ada tahun ini ya? Iya, ada. Iya. Oke. Dana desa tahun ini, tahun 2020 ya, Iya. kita sama-sama sudah mengetahui bahwa sekarang lagi ada wabah pandemi COVID. Nah, terkait dengan adanya wabah pandemi COVID ini, apakah berimbas kepada penggunaan dana desa? Memang sebenarnya ada imbasnya Pak. Sebenarnya sudah kita rampung membuat APBD desa bersama-sama BPD. Sudah hasil kita sampaikan ke kecamatan. Ada aturan yang datang untuk menganggarkan untuk BLT. Nah, kita Jadi rombak ada lagi. aturan Ada agar aturan lagi. dianggarkan untuk BLT ya. Iya. Nah, dan ini digunakan dari dana desa yang Dana ada. desa yang ada. Otomatis kalau begitu hal yang sudah Ya, tadi sudah disusun, ya, berubah lagi. dirubah lagi ya. Jadi kan beberapa kegiatan yang dibatalkan. Oke, Nah, ada perubahan. Nah, Iya. sekarang khusus untuk Desa Cemara Lebat itu sudah berapa kali melakukan perubahan? sebenarnya sudah satu kali Pak. Satu kali ya? Satu kali Baik. perubahan. Tadinya rencananya untuk bikin apa aja dana desa? Apakah bikin sarpras berupa apa misalkan atau ada kegiatan lain sebelum ada petunjuk tentang pelaksanaan penanggulangan pandemi Covid? Jadi kita sudah hasil musyawarah kesepakatan bersama BPD, masyarakat yang sudah ditetapkan PBDes 2020. Memang ada beberapa kegiatan kita tentang semenisasi jalan dan tambatan perahu Pak, menuju ke belakang untuk akses pengangkutan bahan atau Jadi rencananya untuk membangun sarpras Iya, dalam rangka menunjang transport ya. transport masyarakat. Kemudian transport, oke. Nah dengan adanya wabah pandemi Covid kan itu Iya. tidak bisa dilaksanakan Tidak ya. bisa dilaksanakan. Dialihkan kemana? Ada dua kegiatan yang kita batalkan. Jadi Oke. dananya itu kita akan ke BLT. Ke BLT ya. BLT. Baik. Ada berapa kakak di desa ini yang di cover oleh BLT yang menggunakan dana desa? Sesuai dengan hasil musyawarah khusus Desa Camar Labat, kita sama-sama BPD menetapkan masyarakat yang Penerima BLT? penerima BLT yang dianggap tidak mampu oleh kita semua, itu ada 45 kakak. 45 kakak ya. Iya. Baik. Pak Kades, di desa ini dari catatan atau data yang ada pada desa itu ada berapa kakak yang berada di bawah kemiskinan atau mungkin yang menjadi sasaran dari bantuan langsung tunai yang dilancarkan atau dikeluarkan oleh pemerintah? Jadi Desa Camar Labat ini ada menerima bantuan PKH, BST PKH itu program keluarga harapan Apaan? ya. Ya. Oke. Itu dananya dari pusat, dari pusat, dari Kementerian Sosial. Sosial. Disalurkan melalui melalui itu Dinas Sosial. briling ya, biasanya kalau PKH itu briling pakai mengambil di BRI ya BRI langsung ya. Iya. Oh, baik.
Itu yang pertama PKH ya, Iya. program keluarga Yang harapan. kedua BST itu dari kantor pos. BST itu Baksos. Iya, bantuan sosial tunai. Bantuan sosial Nah, tunai. itu Baik. ada 17 orang 17 orang. yang Kalau PKH tadi berapa orang? 37. 37. Jadi, Kemudian BST ada 17. Berapa itu? 37 tambah 17 jadi 45. kalau nggak salah 99 kakak semuanya. Kalau semuanya yang ya. apa namanya? Mempunyai kapasitas untuk menerima BLT, bantuan langsung atau menerima bantuan Ya. dampak Covid itu ada 95 ya? 99. 99. kakak. Tadi yang sudah tercover Ya, ada 45. 45. Nah, sisanya Itu dari, berapa? yang dari 99 itu dari PKH, dari BST dan BLT. Selebihnya BLT DD ya? Iya. Oke. Untuk BLT DD berapa besarannya? 600 per 600, bulan. sesuai dengan aturan Ya, ya. aturan selama Dalam 3 bentuk uang tunai atau dicampur di mix dengan bahan baku? Bahan pokok? uang tunai. Uang tunai ya. Nah, uang Karena tunai. memang aturannya seperti itu. Iya. Baik. Jadi tahap pertama kita secara penyalurannya tunai disaksikan oleh Babin Kantipmas, Pak Camat, penyalurannya. Jadi tahap 2 mungkin lagi proses rekening. Rekening jadi nanti kita masuknya ke rekening yang penerima BLT. Langsung ke penerimanya sendiri Iya, lah. jadi Oke. dia mengambil. Nah, terhadap masyarakat yang nggak punya rekening, ada solusinya? Atau diwajibkan semua bikin Memang rekening? harapan kita kemarin untuk wilayah Desa Camarabat ini kita memang mintanya tunai Pak, oleh kan jangkauannya sulit ya, supaya itu masyarakat itu nggak jadi beban. Jadi tunai langsung Jadi ya. kalau namanya aturan, memang aturannya memang nanti ke rekening ya apa boleh buat kita ikuti Ikut lah. aturan. Ikuti Baik, aturan. Pak Kades, kalau kita lihat ya, Ya. di beberapa daerah, tidak semuanya, ada daerah-daerah itu ada terjadi misdata, Iya. kemudian ada terjadi permasalahan, Iya. ada warga yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Iya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk di Desa Cemara Labat ini bagaimana? Untuk penetapan BLTDD kita membentuk tim kemarin Pak, membentuk Tim yang dibentuk, tim kemudian? verifikasi. Jadi Habis tim itu yang melakukan verifikasi ya? Iya, tim mendata, Hmm. tim mendata diverifikasi oleh kami dan BPD. Oh, yang jadi ini berhak. kolaborasi antara Iya. pemerintah daerah Ya. dan Badan Permusyawaratan Desa. pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ya. iya. Nah, itu yang melakukan verifikasi Ya, verifikasi. terhadap data yang Yang dihasilkan oleh tim yang dibentuk Iya, ya. tim yang dibentuk. Sehingga dengan demikian bisa diminimalisir Iya. atau dihindari Dihindari, adanya iya. misdata Iya. yang berujung kepada adanya mungkin Kecemburuan. sanggahan atau kecemburuan atau protes dari masyarakat yang Iya. merasa layak Iya. tapi ternyata tidak mendapatkan itu ya. Baik, Pak Kades, sekarang ini ya kita berada di bulan Juli dan di bulan Juli ini ada hari besar kami, hari sakral yaitu ulang tahun kejaksaan yang jatuh pada tanggal 22 Juli. Nah, sekarang hari ini tanggal berapa? Pak Kades ingat? Tanggal 20 ya. Bukan, tanggal 20 hari Senin. Sana ya. Tanggal Hari 18 ini ya. tanggal 18. 18, iya, Jadi 18. tinggal 4 hari lagi ya. Iya. Nah, sekarang Pak Kades, apa harapan Pak Kades terhadap lembaga kejaksaan di hari yang ulang tahun ini dan kedepannya? Harapan kami selaku kepala desa semoga Kejaksaan Kabupaten Kapuas berkarya menjalankan penegakan hukum. Tuh. Mudah-mudahan Kejaksaan Kapuas lebih meningkat masalah penegakan hukumnya dan Lebih profesional lebih ya. profesional. Oke. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60. Baik, Pak Kades, terima kasih ya. Ya. Pak Kades sudah meluangkan waktunya. Kami institusi kejaksaan secara umum terus bergerak dan berkarya, Amin. terus bekerja secara profesional, Amin. proporsional dan akuntabel. Bravo Adiaksa. Bravo.